Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lalu Hambali. Kali ini saya akan memberikan pembahasan terkait dengan soal-soal persiapan UTBK tahun 2021. Yang sebelumnya saya sudah membahas 2 soal tentang integral. Sekarang saya akan melanjutkan dengan suku banyak dan pertidaksamaan. Nah, jadi adik-adik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihannya yang tidak lulus SNMPTN tahun 2021 bisa melanjutkan ke seleksi lainnya, yaitu SBMPTN UTBK ya. Baik, jika video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Baik, lanjut saja, kita mulai ke nomor 1. Ini dia soalnya. Suku banyak, jika X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1 sama dengan X kuadrat plus AX plus B kali X kuadrat plus CX plus D. Maka nilai dari A plus B plus C plus D. Ya, ini plus D ya, bukan C. Ini plus D. Nah, adik-adik, jadi kalau model soal seperti ini tidak begitu sulit ya. Tinggal nanti adik-adik memfaktorkan saja. Yang ini silakan difaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Kebetulan sudah saya tulis di sini ya supaya tidak lama. Jadi kita punya fungsi fx yang ini ya, ini fungsinya. Nah, kita mau faktorkan. Jadi lihat konstantanya saja, ini 1. Berarti 2 kemungkinan di sini plus minus 1 ya, plus 1 atau minus 1. Boleh nanti mensubstitusikan ke sini langsung ya. Kalau kita masukkan 1 berarti 1 pangkat 4 ya tetap 1, kemudian 2 pangkat 1 1 pangkat 2 juga 1, maka 1 kurangi 1 tambah 1 maka 0. Maka 1 adalah faktor daripada fungsi fx ini. Maka x sama dengan negatif 1 jadinya kan. Nah, jadi kalau kita faktorkan hasilnya adalah 0 ini ya. Kemudian kita coba lagi negatif 1. Oh, ternyata sama, negatif 1 juga faktor daripada X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Karena kalau kita masukkan negatif juga pangkatnya ini positif tetap 1 ya. 1 kurangi 2 tambah 1 jadinya 0 ya. Nah, hasilnya sekarang kita menemukan hasil baginya itu adalah HX ya. Yang ini adalah hasil baginya. HX-nya adalah X kuadrat min 1 jadinya. Nah, ini. Nah, berarti pembaginya ini setelah kita dapat ya X1 kali jadi kita dapat ini X1 ya kan, X plus 1 kali X min 1. Nah, ini hasil baginya itu sendiri adalah X kuadrat min 1 gitu kan. Nah, sama dengan X kuadrat plus AX plus B, kemudian di sini X kuadrat plus CX plus D. Nah, ternyata yang ini juga sama dengan yang ini. Ini sama ternyata. Kalau kita kalikan berarti X kuadrat min 1 kali X kuadrat min 1 sama dengan X kuadrat plus AX plus B kali X kuadrat plus CX plus D. Nah, ternyata bisa kita simpulkan bahwa ini sama dengan ini gitu kan. Berarti ini sama dengan ini. Nah, artinya ini A-nya sama dengan 0 berarti ya. Oh, ternyata A-nya itu sama dengan 0 karena di sini tidak punya A. Oh, berarti A-nya sama dengan 0, kemudian B-nya sama dengan negatif 1. Kalau kita lihat dari sini sekarang, oh, ternyata sama, C-nya sama dengan 0, kemudian D-nya sama dengan negatif 1. Berarti kalau A ditambah B tambah C tambah D itu kan sama dengan 0 ditambah negatif 1 ditambah 0 ditambah negatif 1. Maka hasilnya adalah
negatif 2. Ini kawan-kawan hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih terkait dengan suku banyak. Jadi suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus ax plus 6 dibagi dengan x plus 1 kuadrat memberikan sisa 6x plus b, maka nilai A tambah B. Baik teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita kembali ke konsep awal bahwa kalau ada suku banyak fx atau fungsi suku banyak fx itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa gitu kan. Fx, Px, Hx plus Sx ini sisa. Nah jadi fungsinya itu adalah 3x, kita tulis saja. Ini 3x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus Ax plus 6 itu sama dengan pembaginya. Ini adalah pembagi, berarti x plus 1 pangkat 2, kemudian hx nya tidak perlu kita hiraukan ya, kita hiraukan saja maksud saya ya. Kemudian tambah sisanya adalah yang ini, sisanya adalah 6x plus b. Nah sekarang yang membuat dia ini jadi 0, pembaginya jadi 0 itu adalah ketika x nya sama dengan negatif 1 ya kan. Nah ini yang membuat dia 0. Maka kita cari sekarang ketika x-nya sama dengan negatif 1, maka kita substitusikan ke sini. Berarti 3 kali negatif 1 pangkat 2, pangkat 3 ya. Kemudian plus 4 kali negatif 1 pangkat 2 plus A kali negatif 1 tambah 6. Sama dengan, nah ini nilainya kalau kita masukkan negatif 1 ini kan jadinya 0. Nah kita tulis saja 0 plus ini 6 kali negatif 1 plus B. Nah sekarang kalau pangkatnya ganjil, basisnya ganjil, basisnya negatif, pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif, berarti negatif 3 di sini kan. Negatif 3 kemudian positif, jadi positif 4. Kemudian negatif A, kemudian plus 6. Sini sama dengan negatif 6 plus B. Nah, kemudian sekarang negatif ini hasilnya adalah 1. 1 tambah 6 jadinya 7. Min A gitu kan. Sama dengan negatif 6 plus B. Nah, sekarang A-nya kita bawa ke sini, B-nya bawa ke sini, berarti 7 ditambah 6 sama dengan A plus B. Jadinya adalah 13 itu A plus B. Oke, jawabannya adalah 13C, teman-teman. Baik, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini terkait dengan suku banyak ya. 2x pangkat 1003 dikurangi 4a x pangkat 1001 plus 3b x pangkat 998 kurangi 2 dibagi oleh x kuadrat min 1 bersisa negatif 6 min 6x plus 7, maka nilai dari 6a per b. Baik, teman-teman, masih kita menggunakan konsep dasarnya ya, bahwa kalau suku banyak fx itu sama dengan pembagi Vx kali hasil bagi Sx ya kan. Kemudian ditambah sisa Sx. Nah, Px yang di sini ya, supaya konsep kita konsisten, saya pakai Fx saja. Berarti ini adalah Fx ya. Ini adalah Fx, maka kita tulis di sini bahwa Fx itu sendiri adalah 2 X pangkat 1001 1003 ya. Kemudian min 4A X pangkat 1001 plus 3B X pangkat 998 dikurangi 2 sama dengan pembagi. Ini adalah pembaginya ya. Ini adalah Px-nya, kemudian x kuadrat min 1
Nah, ini adalah sisanya. Hasil baginya kita tidak pedulikan ya. Plus sisanya adalah negatif X plus 7. Nah, baik. Jadi kita faktorkan dulu. Nih ya, kita faktorkan pembaginya. Pembaginya menjadi faktornya adalah X plus 1 sama X min 1 ya, dikali hasil bagi, kemudian ditambah sisa min 6X plus 7. Ini masih ini ya, 2X pangkat 1003, kemudian 4A X pangkat 1001, kemudian 3B X pangkat 998 kurangi 2. Nah, yang paling terpenting adalah yang membuat dia 0 ini, untuk pembaginya adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1 yang membuat dia 0. Berarti kita harus masukkan satu-satu. Oke, ketika yang pertama, ketika X-nya sama dengan 1, berarti, nah ini ya, kalau 1, ini 1 dipangkat 1003, maka hasilnya tetap 2 kali 1 ya kan. Kemudian sama, 1 dipangkat 1001 juga hasilnya tetap 1. Ini kan, sini. Maka hasilnya adalah 4A kali 1. Kemudian 1 dipangkat 1998 juga sama, hasilnya tetap 1 kali 1. Min 2 sama dengan, ini kan 0. Kalau kita masukkan 1 berarti ini 0. Ini 0 ya. Maka hasilnya adalah 0 plus, ini masukkan 1. Berarti negatif 6 kali 1 plus 7 gitu kan. Berarti hasilnya adalah negatif 6 plus 7 jadinya kan. Maka di sini bisa kita selesaikan bahwa kalau 2 kali 1 itu kan berarti 2, kurangi 2 kan 0. Berarti negatif 4A plus 3B sama dengan min 6 tambah 7 sama dengan 1. Nah, ini sudah kita dapat satu persamaan. Sekarang kita lanjut yang kedua. Kalau X-nya sama dengan negatif 1, berarti, nah sekarang masukkan, ini kan ganjil nih, 1003, berarti ganjil hasilnya negatif 1, maka hasilnya di sini adalah negatif 2. Nah ini ganjil, ya kan, ganjil kan, karena 1001. Kalau negatif 1 dimasukkan ke sini ganjil, berarti hasilnya adalah min, berarti di sini plus 4A. Nah ini fungsi genap, ini adalah genap. Berarti tetap 1 plus 3B sama dengan, nah ini pembuat nolnya kan, kalau diganti negatif 1 maka ini hasilnya 0. Maka di sini sama dengan 0 plus, nah min ketemu min jadinya plus, di sini plus 13 atau 6 plus 7. Maka hasilnya adalah negatif, oh ini masih kurang tadi ya, min 2 ya, sorry. Di sini min 2 sama dengan ya, min 2 tambah min 2 berarti sama dengan min 4 ya kan, plus 4A plus 3B sama dengan 6 tambah 7 ya 13. Berarti hasilnya adalah 4A plus 3B sama dengan 17 ya kan. Nah sekarang kita eliminasi nih, ini persamaan 2. Berarti kita selesaikan di sini aja. Berarti negatif 4A plus 3B sama dengan 1. Di sini 4A plus 3B sama dengan 17. Nah, kita tambahin saja ini. Maka hasilnya ini coret, maka di sini adalah 6B. Maka hasilnya adalah 18. Maka B-nya adalah 3. Kalau B-nya 3 kita masukkan sekarang ke persamaan yang pertama ya, min 4A plus 3 kali 3 sama dengan 1. Berarti min 4A sama dengan 9. 9 kurang 1 kurang 9 negatif
8. Maka A-nya sama dengan 2. Pertanyaannya sendiri adalah 6A per B. Berarti A-nya itu adalah 2. Berarti 6 kali 2 per B-nya adalah 3. Berarti ini bisa kita coret. Di sini hasilnya 2. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu himpunan semua bilangan real mutlak X lebih besar dari 1 yang memenuhi X kuadrat min 2X min 6 per negatif X plus 2 lebih besar dari X adalah X anggota bilangan real di mana X kurang dari A atau B kurang dari X kurang dari C, maka nilai dari A kurangi B plus C. Nah, teman-teman, kita masih ingat bahwa kalau ada mutlak X lebih besar dari A, maka itu sama artinya dengan X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, ini yang kita gunakan. Yang pertama untuk mutlak X lebih besar dari 1. Berarti X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih besar dari 1. Oke, ini sudah dapat. Berarti ini min 1 sama 1. Ini arahnya ke kiri dan ini arahnya ke kanan. Sekarang kita lanjut ke yang ini ya, yang memenuhi ini, yang di sini berarti X kuadrat 2X min 6 per min X plus 2 lebih besar dari X. Nah, sekarang X-nya kita bawa ke kanan, berarti X kuadrat min 2X min 6 per min X plus 2. Kemudian ini kita bawa ke kanan menjadi min X, ya kan, lebih besar dari 0, ya kan. Nah, sekarang kita kalikan dengan min X plus 2 per, ya kan, min X plus 2. Jadinya yang sini sebelah sini kita jadikan dia positif X kuadrat min 2X. Nah, jadinya positif tambah positif jadinya 2X kuadrat, kemudian min jadinya min 4X min 6 per min X plus 2 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita akan memfaktorkan. Pertama 2 kali 6 ini ya kita kalikan, berarti negatif 12 ya. Maka supaya selisihnya 4, jumlahnya negatif 4, berarti di sini ada 2 kali negatif 6, kan? Oh, berarti faktornya ini adalah faktornya itu 2X plus 2 kemudian 2X min 6, atau bisa kita faktor langsung ke sini ya, menjadi 2X plus 2 kali X min 3 ya, X min 3 kemudian per X plus 2 lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita cari garis bilangannya ya. Ini harus benar-benar hati-hati di sini. Nah, sekarang kita cari yang pertama, yang ini pembuat nolnya berarti saat negatif 1 ya. Ini berarti negatif 1. Negatif 1. Kemudian yang sini pembuat nolnya adalah 3. Berarti di sini 3. Oke, 3. Kemudian yang ini pembuat nolnya, yang ini pembuat nolnya adalah 2 ya. Oke, kita kasih di sini 2. Nah, sekarang coba kita lihat koefisien X-nya.
Ini kan positif nih koefisiennya, di sini juga positif. Kemudian yang di bawah kan negatif nih. Berarti positif kali negatif, maka yang paling kanan ini adalah negatif. Berarti di sini positif, di sini negatif, sini positif. Karena tandanya ini lebih besar, maka kita ngambil yang positif. Berarti ini kita ambil nih. Kemudian yang sebelah sini. Sekarang kita iriskan dengan yang ini. Kan satunya di sini ya, kan satu di sini. Nah, berarti satunya kan ke kanan ya, ke kanan, ke sini. Oke. Kemudian sama-sama negatif 1. Ini berarti ini arterahnya sama yang di sini. Ketemunya yang di sini ya, arsirannya. Karena di sini katanya kan atau. Berarti penyelesaiannya itu adalah X kurang dari negatif 1 atau 2 kurang dari X kurang dari 3 ya kan. Nah artinya berdasarkan soalnya ini bahwa X itu kurang dari A, berarti nilai A nya itu adalah min 1. Ini adalah A, berarti ini B sama C, maka ini adalah B, ini adalah C. Jadi kalau pertanyaannya adalah A min B plus C, berarti sama dengan negatif 1 ditambah 2, negatif 1 dikurangi 2 ditambah 3. Ini kan sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya adalah yang E gitu. Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya mendapatkan pembahasan yang menarik dan terupdate lainnya.